Halo semua, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang bauran pemasaran. Pertama kali saya akan membahas apa itu pengertian dari bauran pemasaran. Menurut Cottrell, bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang pada perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran. Bauran pemasaran adalah variabel-variabel terkendali yang dapat mempengaruhi konsumen dari segmen pasar tertentu yang dituju perusahaan. Menurut McCarthy mempopulerkan tentang klasifikasi 4 unsur alat bauran pemasaran yang dikenal dengan 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Dalam dunia pemasaran, orang-orang telah mengenal dengan istilah 7P dengan ditambahnya secara fisik, yaitu physical evidence, people, and process. Variabel bauran pemasaran ini yang pada umumnya diterapkan dalam perusahaan. Terus selanjutnya, unsur-unsur bauran pemasaran. Terdapat beberapa unsur-unsur bauran pemasaran, diantaranya 1. Produk. Produk merupakan segala sesuatu yang bisa ditawarkan kepada pasar untuk mendapat perhatian dan kemudian dibeli oleh konsumen. Yang kedua merupakan harga. Harga ialah nilai uang yang ditukarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk tersebut. 3. Distribusi. Distribusi adalah saluran atau jalur distribusi yang produsen gunakan untuk menyalurkan barang sehingga dapat sampai kepada konsumen atau pemakai industri. Yang terakhir adalah promosi. Promosi merupakan suatu komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada pasar sasaran akan adanya produk dengan cara membujuk, mempengaruhi, dan meyakinkan target pembeli. Penerapan strategi pemasaran. Sebelum melakukan langkah-langkah strategi pemasaran, perlu diperhatikan bahwa adanya faktor dasar yang membuat adanya perubahan pada strategi untuk pemasaran. Beberapa faktor tersebut sebagai berikut. Keadaan ekonomi. Strategi pemasaran disesuaikan dengan keadaan ekonomi. Perusahaan harus mengembangkan strategi jangka panjang guna memenuhi kondisi yang sedang berubah dalam industri perusahaan dan memastikan kelangsungan hidup perusahaan jangka panjang. Siklus daur hidup produk. Menyesuaikan strategi pemasaran dengan tahap-tahap daur hidup. Contohnya, tahap perkenalan, kedewasaan, pertumbuhan, dan tahap kemunduran. Tingkat persaingan pasar. Menyesuaikan strategi pemasaran dengan posisi perusahaan dalam tingkat persaingan. Apakah perusahaan berada dalam kategori memimpin, menantang, mengikuti, atau hanya mengambil sebagian kecil saja dari ceruk pasar? Setelah memahami faktor utama penyebab terjadinya perubahan dalam strategi pemasaran, maka selanjutnya dapat dilakukan langkah-langkah penerapan strategi pemasaran seperti di bawah ini. Yang pertama, marketing segmentation atau segmentasi pasar, yaitu tindakan pembagian pasar ke dalam kelompok pembeli yang berbeda dengan karakteristik, kebutuhan, ataupun perilaku yang beda yang bisa saja membutuhkan produk ataupun bauran pemasaran yang terpisah. Yang kedua, market targeting atau target pasar, merupakan proses evaluasi daya tarik masing-masing segmen pasar dan memilih salah satu lebih segmen yang akan dilayani. Penetapan sasaran pasar terdiri dari merancang strategi untuk membangun hubungan yang besar dengan pelanggan yang tepat, atau satu perusahaan besar mungkin untuk bisa menawarkan beragam macam produk yang lebih lengkap untuk memenuhi seluruh lapisan pasarnya. Sebagian besar dari perusahaan masuk pasar baru dengan fokus ke segmen tunggal, dan apabila hal ini terbukti berhasil, maka mereka akan menambahkan segmen. Yang ketiga, differentiation dan positioning atau diferensiasi dan posisi pasar. Perusahaan harus bisa memutuskan bagaimana mendiferensiasikan penawaran pasarnya untuk setiap segmen sasaran dan posisi apa yang diinginkan ditempatinya dalam segmen tersebut. Posisi produk adalah tempat yang diduduki produk yang relatif pada pesaingnya dalam pemikiran konsumen. Pemasar mau mengembangkan posisi pasar unik untuk produk mereka. Dalam marketing mix, terdapat 2 jenis marketing mix, yaitu 4P dan 7P. Menurut McCarthy dalam Kotler dan Keller yang dialih bahasakan oleh Benjamin Moland, lebih jauh di bawah ini dapat dijelaskan mengenai klasifikasi alat-alat pemasaran menjadi 4 kelompok yang disebut dengan 4P, yaitu yang pertama adalah produk. Produk merupakan
segala sesuatu yang ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan. Produk yang ditawarkan biasanya meliputi barang fisik, jasa, kegiatan, pengalaman, orang, tempat, organisasi, dan ide. Yang perlu diperhatikan dalam produk adalah konsumen tidak hanya membeli fisik dari produk itu saja, tetapi membeli manfaat dan nilai dari produk tersebut yang disebut the offer. Yang kedua adalah price. Penentuan harga merupakan titik kritis dalam bauran pemasaran, karena harga menentukan pendapat dari suatu usaha. Di samping itu juga, harga merupakan salah satu unsur bauran pemasaran yang merupakan penerimaan penjualan. Strategi penentuan harga sangat signifikan dalam pemberian nilai kepada konsumen dan mempengaruhi citra produk, serta keputusan-keputusan konsumen untuk membeli. Yang ketiga ada place atau tempat. Untuk produk industri manufaktur, place diartikan sebagai saluran distribusi atau zero channel, two level channel, and multi-level channel. Sedangkan untuk produk industri jasa, place diartikan sebagai tempat pelayanan jasa. Tempat juga penting sebagai lingkungan di mana dan bagaimana jasa akan diserahkan, sebagai bagian dari nilai dan manfaat dari jasa. Yang keempat ada promotion atau promosi. Pada hakikatnya, promosi merupakan suatu aktivitas yang mengkomunikasikan keunggulan produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. Hal yang perlu diperhatikan dalam promosi ada pemilihan bauran promosi. Ada 5 macam alat promosi yang dapat digunakan, yaitu yang pertama adalah periklanan atau advertising, yang dibagi menjadi banner, brosur, poster. Yang kedua, promosi penjualan atau sales promotion, yang dibagi menjadi diskon dan potongan penjualan. Yang ketiga, publisitas atau publicity, yang dibagi menjadi customer service, public relation. Yang keempat, ada penjualan pribadi atau personal selling, yang dibagi menjadi salesman. Yang kelima adalah pemasaran langsung atau direct marketing, yang dibagi menjadi website. Saran strategi ada 3P untuk marketing mix jasa. Jasa sendiri sangat berbeda karakteristiknya dengan produk. Perbedaan produk dan jasa dikarenakan sifat dari jasa yang tidak terwujud atau integrability, tidak bisa disimpan, tidak tahan lama atau privability, tidak terpisahkan dengan yang memberikan jasa atau experiability, dan bervariasi atau variability, tidak sama hasilnya meskipun dilakukan oleh satu orang yang sama. Maka untuk jasa marketing mix ditambah 3 lagi. 1. Orang adalah semua pelaku yang mempermainkan peranan dalam penyedia jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi pelanggan. Elemen-elemen dari people adalah pegawai perusahaan, konsumen, dan konsumen lain dalam lingkungan jasa. Dalam berhubungan dengan pemasaran jasa, maka orang yang berfungsi sebagai penyedia jasa sangat mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan. Keputusan mengenai orang ini berarti berhubungan dengan seleksi, pelatihan, motivasi, dan manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, proses. Proses merupakan gabungan aktivitas umumnya terdiri atas prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme, aktivitas, dan hal-hal rutin di mana jasa dihasilkan dan disampaikan pada konsumen. Proses dapat dibedakan dalam dua cara, yaitu konversilitas atau conversity, berhubungan dengan langkah-langkah dan tahapan proses. Keragaman atau differentiation, berhubungan dengan adanya perubahan dalam langkah-langkah atau tahapan proses. Layanan konsumen atau consumer service. Multivisi atau physical activation. Physical activation atau multivisi adalah lingkungan tempat jasa disampaikan dan tempat penyedia jasa dengan konsumen berinteraksi beserta dengan semua komponen lainnya yang mendukung terwujudnya atau terpublikasinya jasa. Elemen dari physical activation termasuk seluruh aspek fasilitas, fiksi, dan organisasi jasa yang terdiri dari atribut eksteroid, elektrolit, serta hal berwujud lainnya.